Baik, selamat berjumpa lagi sahabat murai. Jadi kali ini kita akan bicara tentang perbandingan nutrisi dari extra fooding atau live food gitu ya. Jadi yang kita berikan kepada burung ocehan kita. Sebenarnya ini kemarin karena berkaitan sama murai gitu ya gitu. Kemarin kan sudah kita bahas tentang ulat Hongkong. Kemudian ada yang bertanya sebenarnya nutrisinya itu perbandingannya seperti apa sih antara jangkrik, ulat Hongkong, keruto, cacing dan maggot gitu ya gitu. Lah, saya juga akhirnya penasaran juga nih gitu ya gitu. Kemudian saya cari tahu gitu ya dari beberapa literatur atau penelitian yang sudah ada gitu ya. Ternyata memang dibagi dua gitu ya gitu. Yaitu antara nanti kita akan bahas berat basah, nutrisi pada berat basah dan pada berat kering gitu ya gitu. Tapi nanti kita satu-satu kita lihat lah. Gitu. Jadi berat basah di sini karena awalnya saya lihat kok beda sekali prosentasenya gitu ya. Gitu. Ternyata ya itu tadi ada dua kategori, ada yang menelitinya di berat basah, ada yang di berat kering gitu. Baik, kalau di berat basah ini berarti dia masih murni gitu ya gitu, jadi masih barusan kita ambil, masih barusan hidup lah gitu, jadi masih yang kita berikan sering kita berikan langsung ke peliharaan kita itu berarti masih berat basah. Lah di sini ada salah satu bukan salah satu, beberapa penelitian yang saya baca, nanti referensinya ada di belakang, dibandingkan per 100 gram berat basah gitu ya gitu. Nah di sini jangkrik, ulet Hongkong, telur semut, cacing lumbricus dan maggot BSF. Nah, khususnya untuk maggot BSF ini setelah saya baca-baca ternyata kandungan nutrisi yang ada di sini itu tergantung dari makanan yang diberikan tuh gitu. Karena ada yang menggunakan sampah, ada yang menggunakan buah-buahan gitu ya. Macam-macam lah gitu ya gitu. Jadi semakin baik makanan yang diberikan, misalnya buah-buahannya baik dan sebagainya, bukan sampah atau kotoran yang kandungan gizinya itu rendah gitu ya, itu akan tinggi nih di sini. Jadi ini oleh karena itu ada range-nya nih agak cukup lumayan tinggi dari 7 sampai 19. Lah, kalau dilihat di sini per 100 gram gitu ya. Kita bahas protein dulu lah gitu ya gitu. Protein di sini gitu ya. Jadi di jangkrik ini adalah 20,5 gram pada berat basah. Berarti ya sekitar 20% lah gitu ya gitu. Kalau dari 100 gram berat basah, jangkrik ini proteinnya 20,5 gram. Sedangkan ulat Hongkong gitu ya, itu 13, kroto atau telur semut itu sekitar 13, cacing itu 12, kemudian maggot itu antara 7 sampai 19 tergantung dari makanan yang diberikan. Lah, kalau dilihat memang rentangnya cukup lumayan gitu ya. Dari misalnya yang paling kecil ya berarti maggot BSF gitu ya gitu. 7 tergantung makanannya gitu ya. Saya belum baca detail lagi apakah 7 ini makanannya berupa apa gitu ya gitu. Dan paling tinggi kondisinya ternyata saya juga cukup surprise ya. Saya pikir awalnya itu kruton yang paling tinggi. Ternyata tidak gitu ya gitu. Kalau berat basah ternyata jangkrik nih lumayan tinggi gitu ya gitu. Di lemak gitu ya. Di lemak yang awalnya saya pikir itu lemaknya yang paling tinggi itu jangkrik atau ulat Hongkong gitu ya. Ternyata lemak yang paling tinggi itu adalah telur semut gitu ya, atau kroto gitu ya. Kisarannya yang sering kita gunakan ya gitu. Ternyata yang paling tinggi malah ini nih gitu ya gitu. Maggot nih gitu. Tapi di antara 5 ini memang yang sering kita gunakan jangkrik, ulat Hongkong, telur semut dan cacing gitu ya gitu. Ternyata yang paling tinggi adalah kalau dari 4 ini gitu ya, itu adalah kroto. Tapi kalau dibanding maggot masih paling tinggi gitu. Nah ini agak beda nih dari persepsi saya. Saya juga pertamanya mikirnya yang paling tinggi itu akan ulat Hongkong karena mitosnya kan begitu gampang gemuk gitu. Ternyata kroto ini lebih tinggi nih gitu. Nah ini karbohidrat gitu ya. Karbohidrat paling tinggi itu adalah maggot gitu ya. Kemudian serat dan sebagainya dan vitamin lainnya seperti ini. Nah ini gitu ya, yang perlu diingat bahwa ini adalah protein pada berat basah atau masih hidup lah istilahnya gitu ya gitu. Nah, tapi kalau berat kering gitu ya akan berbeda sekali itu gitu ya gitu. Nah ini kalau tadi di sebelumnya di berat basah protein paling tinggi itu di jangkrik gitu ya. Tetapi kalau berat kering gitu ya, itu di paling tinggi itu malah di cacing kering gitu ya gitu. Karena apa? Memang cacing itu mungkin hampir 90-80% itu air gitu ya gitu. Jadi ketika dikeringkan ya dia prosentasenya akan lebih
terkonsentrasi proteinnya tinggi di cacing gitu ya, berat kering. Sedangkan kalau berat keringnya di jangkrik itu sekitar 60, ulet Hongkong itu 50-an, kroto itu 47,3, dan maggot itu 43,7. Lemak gitu ya, jika dikeringkan kalau kita lihat yang paling tinggi ya malah di kroto gitu ya gitu. Lah maggot nomor 2, kemudian cacing kering nih yang paling rendah. Berikutnya jangkrik kering gitu ya gitu. Dan kandungan nutrisi lainnya lah gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat di sini memang ada beberapa mitos yang bisa kita lihat bahwa ulet Hongkong bikin gemuk dan sebagainya. Ya kalau dilihat dari nutrisinya sebenarnya dia ya kalau dibandingkan dengan jangkrik memang lemaknya lebih tinggi gitu ya gitu. Tapi sekali lagi gitu ya, ketika ini berat kering gitu, tapi berat basah ya dia malah sebenarnya ulet Hongkong ini lemaknya lebih kecil tuh dibandingkan jangkrik gitu ya gitu. Karena mungkin banyaknya di sini banyak airnya lah gitu ya. Tapi yang perlu diingat, walaupun lemak sedikit gitu ya, karbohidratnya juga tinggi. Karbohidratnya kalau tidak diolah ya dia akan jadi kegemukan. Tetapi jika di jumlah keduanya antara lemak dan karbohidrat masih tetap jangkrik sebenarnya lebih tinggi dibandingkan ulet Hongkong. Tetapi kalau dibandingkan dengan kroto gitu ya lebih tinggi lagi gitu. Dibandingkan juga dengan misalnya maggot, ternyata maggot ini saya juga surprise juga ya, ternyata ininya juga tinggi. Lah dari beberapa hal ini gitu ya, sebenarnya gemuk atau tidaknya tergantung kita mau atur makanan kita, extra foodingnya banyak atau tidak. Pertama kita lihat dulu fur keringnya itu seperti apa gitu ya gitu. Apakah kandungan nutrisinya dari furnya kita sudah tahu gitu ya gitu. Proteinnya berapa, lemaknya berapa, atau seratnya berapa, karbohidratnya berapa. Jika kita tidak tahu gitu ya, di bungkusnya juga tidak ada, ya agak susah nih. Ini paling yang mengkira-kira kalau misalnya jangkrik yang saya kasih segini ya, akan dampaknya seperti apa, kegemukan enggak, kurang gerak atau seperti apa gitu. Tapi paling enggak dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang kita asumsikan ulet Hongkong lebih menyebabkan gemuk dibandingkan jangkrik ternyata enggak juga gitu. Apalagi kalau dilihat di sini kroto gitu juga ternyata lemak dan ininya lebih banyak nih karbohidratnya dibandingkan antara jangkrik dan ulet Hongkong. Tapi memang kalau di sini yang paling bagus saya lihat ya memang cacing ini proteinnya memang nggak begitu tinggi dalam berat basah gitu ya. Tapi lemak dan karbohidratnya juga nggak begitu ini. Mungkin ini yang menyebabkan katanya pendingin gitu ya gitu. Saya juga belum tahu sih, tapi dibandingkan dengan extra fooding yang lain yaitu jangkrik, ulet Hongkong dan telur semut, memang cacing kandungan lemaknya rendah gitu ya. Kemudian proteinnya juga nggak begitu tinggi. Nah kalau dilihat di sini kenapa kroto kok mungkin dengan diberi kroto kadang dia cepat ini gitu ya, cepat istilahnya bergairah dan sebagainya ya karena lemaknya tinggi. Jadi yang lemak itu kan mudah dijadikan tenaga, tapi kalau terlalu banyak krotonya ya otomatis dia akan mudah kegemukan. Sumber-sumber yang saya ambil ini ada keterangannya gitu ya. Jadi jangkrik itu yang kering kondisinya dikeringkan dengan suhu berapa selama berapa lama, ulet Hongkong juga, kemudian kroto juga, cacing dan maggot seperti ini juga gitu ya. Semuanya saya hanya mengambil dari beberapa penelitian yang ada. Jadi ini adalah beberapa referensi yang saya baca kemudian saya summary-kan menjadi tabel-tabel tadi gitu. Mungkin sekian saja, semoga membantu. Mohon maaf jika memang jika ada yang kurang berkenan atau kurang pas gitu ya. Ya saya hanya mensummary-kan dari paper-paper yang ada. Bisa saja itu summary saya benar, bisa saja juga salah. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.